Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya Ica Khairunisa. Saya Lira Vega Ugi. Saya Anissa Humerani. Saya Azanul Qolis. Akan mempresentasikan tentang filter winner dan aplikasinya. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan tentang introduction filter winner, kalkulasi koefisien filter winner, ekualisasi kanal, aplikasi filter winner pada ekualisasi kanal, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Teori winner dirumuskan oleh Norbert Wiener pada tahun 1942. Di sini, Wiener mempertimbangkan masalah perancangan filter linier yang akan menghasilkan estimasi kesalahan kuadrat rata-rata minimum sehubungan dengan sinyal yang diinginkan. Filter Wiener meminimalkan mean square error antara perkiraan keluaran filter dan target yang diinginkan. Metode mean square menggunakan prinsip least square, yaitu membuat sekecil mungkin kesalahan antara keluaran yang sebenarnya dan keluaran yang diinginkan. Filter winner dapat berupa filter finite impulse response orde M dengan koefisien B0 sampai dengan Bm. Secara umum, formulasi filter finite impulse response menghasilkan sekumpulan persamaan linier dan memiliki solusi bentuk tertutup. Filter ini relatif mudah dihitung, stabil secara inheren, dan lebih praktis. Desain filter winner adalah mencari B0 sampai dengan Bm sehingga nilai MSE menjadi minimum. Selanjutnya adalah struktur filter winner. Yang pertama ada struktur filter winner orde 1 yang ditujukan oleh gambar berikut. Di sini kita mempunyai Xn sebagai input filter, B0 dan B1 sebagai koefisien filter, Yn sebagai keluaran filter, kemudian kita kalikan dengan minus 1, lalu dijumlahkan dengan Sn, yaitu sinyal target, maka ini adalah In, yaitu Sn dikurangi Yn, di mana In ini adalah error sinyal. Kemudian struktur filter winner orde 2. Di sini ada Xn, B0, B1, B2, Yn, lalu dikalikan dengan minus 1, Sn, dan In. Di sini kita mainkan koefisien filternya, yakni B0, B1, dan B2. Kemudian struktur filter winner orde 2. Di sini ada Xn, B0, B1, B2, Yn, lalu dikalikan dengan minus 1, Sn, dan In. Di sini kita mainkan koefisien filternya, yakni B0, B1, dan B2. Secara formal, struktur filter winner orde M dideklarasikan bahwa jika kita berikan Xn dan Yn, bagaimana kita mencari B0 sampai dengan Bm sehingga nilai MSE menjadi minimal, di mana MSE sama dengan I kuadrat N. Selanjutnya, mari kita lihat ilustrasi dari filter winner. Kita tinjau dari orde 1. Anggap saja sinyal Sn atau sinyal target ini konstan, yakni 1, 1, 1. Ini yang mau kita upayakan agar keluarannya sama dengan Yn. Kemudian Xn, sinyal input, kita beri 3, 2, 0. Inputnya bebas, tidak mesti impuls.
Pertanyaannya, berapa nilai B0 dan B1? Nah, jika kita gunakan sembarang saja, misalkan koefisien filter B0 sama dengan 1 dan B1 sama dengan 0, kita ambil sembarang saja, tidak ada algoritma, maka dengan situasi ini, sinyal keluaran YN itu sama dengan inputnya, yaitu 3, 2, 0. Karena dia hanya melewati jalur yang atas, tidak lagi melewati jalur bawah. Nah, mengalir dari sini. Sehingga untuk kasus B0 sama dengan 1 dan B1 sama dengan 0, keluaran filter menjadi 3, 2, 0. Padahal targetnya adalah 1, 1, 1. Akibatnya, antara keluaran filter dan target ada perbedaan yang cukup besar. Nah, kita hitung errornya. EN sama dengan SN dikurangi YN sama dengan 1, 1, 1 dikurangi 3, 2, 0 sama dengan minus 2, minus 1, 1. Sehingga MSE sama dengan 1/3 dikali dengan minus 2 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2. Pertanyaannya adalah, ada tidak kombinasi koefisien lain dari B0 dan B1 yang MSE-nya bisa lebih baik dari ini? Masih kasus yang sama, sinyal input 3, 2, 0, output targetnya adalah 1, 1, 1, kemudian koefisien filter B0, B1 yang kita pilih adalah 1, 1, sehingga kita lihat keluaran filter menjadi 3, 5, 2. Dengan demikian, seberapa dekat keluaran filter ini dengan sinyal referensi atau output targetnya? Nah, kita hitung errornya. Sinyal referensi 1, 1, 1, lalu keluaran sekarang 3, 5, 2, sehingga didapat minus 2, minus 4, 1. Sehingga kalau kita hitung nilai MSE-nya sama dengan 1/3 dikali dengan minus 2 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 7. Kalau tadi MSE-nya 3, nah sekarang 7. Maka ini salah, karena nilai BO dan B1-nya tidak pasti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa XN320 dan SN111 dengan koefisien filter B0, B1 sama dengan 10 lebih baik daripada setting filter B0, B1 sama dengan 11. Setting B0, B1 sama dengan 10 dapat memberikan MSE yang lebih kecil, yaitu 2, dibandingkan dengan setting filter B0, B1 sama dengan 11, yaitu MSE-nya adalah 7. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Lira Vega Ugi. Baik, selanjutnya saya Lira Vega Ugi akan menjelaskan tentang kalkulasi koefisien filter Wiener. Kalkulasi koefisien filter Wiener orde 1. Diketahui diberikan sinyal referensi SN 11111, terdapat input XN 12211, akan dibuat filter Wiener dengan realisasi FIR atau MA orde 1, sehingga dengan input XN keluarannya sedekat mungkin dengan SN. Ditanya, tentukan nilai B0 dan B1. Diketahui nilai SN, XN, maka dengan teknik Wiener orde 1, kita susun persamaan Wiener-Hopf-nya. Ini merupakan nilai XN dan sebelahnya merupakan nilai XN-1,
dikali B0 B1 sama dengan nilai Sn. Kenapa hanya 2? Karena ini merupakan orde 1. Jadi hanya nilai Xn dan nilai Xn min 1 saja. Selanjutnya, kita selesaikan dengan least square, di mana matriks ini merupakan matriks X, sedangkan matriks ini merupakan matriks X yang ditranspos. Maka matriks X yang ditranspos dikali dengan matriks X dikali dengan B0, B1 sama dengan matriks X yang ditranspos dikali dengan Sn. Maka kita peroleh nilai matriks yang baru yaitu 11, 9, 9, 10 dikali B0, B1 sama dengan 7, 6. Nah, ini merupakan persamaan Wiener-Hopf. Selanjutnya, menghitung nilai B0 dan B1. Dengan B0 dan B1 sama dengan 1 per determinan A, inverse-nya dari matriks A, maka diperoleh nilai 1 per 11 dikali 10 dikurang 9 dikali 9, ini merupakan nilai determinan dari matriks A, dan 10 min 9 min 9, 11, ini merupakan nilai dari adjoint matriks A dikali 7, 6. Maka kita akan memperoleh nilai B0 dan B1. Sehingga kita tulis dengan nilai B0 yaitu 16 per 29 dan nilai B1 yaitu 3 per 29. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai keluarannya dengan Y0 sama dengan S0 yaitu 16 per 29, Y1 sama dengan S1 dengan nilainya 35 per 29, Y2 sama dengan S2 dengan nilainya 38 per 29, Y3 sama dengan S3 dengan nilainya 22 per 29, Y4 sama dengan S4 dengan nilainya 19 per 29. Maka, jika kita tulis dalam matriks dengan ini merupakan nilai Xn dan sebelahnya yaitu Xn min 1, kita kalikan matriksnya, matriks X dengan B0, B1 sama dengan nilai S. Sehingga matriks X dikali dengan nilai B0, B1 yang sudah kita peroleh, 16 per 29 untuk B0 dan 3 per 29 untuk nilai B1 dengan nilai keluaran yang sudah kita dapatkan yaitu S0 sama dengan 16 per 29, S1 sama dengan 35 per 29, S2 merupakan 38 per 29, S3 merupakan 22 per 29, dan S4 yaitu 19 per 29. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kalkulasi koefisien filter Wiener orde 2. Diketahui, diberikan sinyal referensi Sn 1111111 dengan input Xn min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 akan dibuat filter Wiener dengan realisasi FIR atau MA orde 2 sehingga dengan input Xn keluarannya sedekat mungkin dengan Sn. Ditanya, tentukan nilai koefisien filter B0, B1, dan B2. Dengan diketahui nilai Sn dan Xn, maka dengan teknik Wiener orde 2, kita susun kembali persamaan Wiener-Hopf-nya, di mana ini merupakan nilai Xn dan sebelahnya merupakan nilai Xn min 1
Dan di sebelah xn-1 ada nilai xn-2 dikalikan B0, B1, B2 sama dengan nilai Sn-nya. Selanjutnya kita selesaikan dengan least square, di mana matriks ini merupakan matriks X dan ini merupakan nilai X transpose. Jadi X transpose dikali dengan matriks X dikali dengan B0, B1, B2 sama dengan matriks X transpose dikalikan dengan S. Jadi, least square ini sama-sama dikali dengan sisi kiri dikali dengan matriks X transpose, sisi kanan juga dikalikan dengan matriks X transpose. Sehingga diperoleh nilai matriks yang baru yaitu 19, 10, 2, 10, 15, 8, 28, 14. Dikalikan dengan B0, B1, B2 sama dengan min 3, min 5, min 6. Nah, ini merupakan persamaan Wiener-Hopf. Selanjutnya kita menghitung nilai B0, B1, B2. B0, B1, B2 sama dengan A inverse min 3, min 5, min 6. Dengan rumus 1 per determinan dikali adjoint matriks A dikali min 3, min 5, min 6. Maka kita hitung dulu nilai determinan A-nya. Dengan nilai determinan matriks A yaitu diperoleh 1634, maka kita hitung nilai A inverse-nya. Dengan perhitungan A inverse-nya, maka kita akan memperoleh nilai A inverse yaitu 1 per determinan dikali adjoint A dengan nilai determinannya yaitu 1 per 1634 dikali dengan adjoint A yang sudah kita dapatkan sebelumnya sama dengan kita akan memperoleh nilai baru dari matriks A inverse-nya. Dapat dilihat nilai matriks A inverse-nya. Selanjutnya kita selesaikan persamaannya. B0, B1, B2 sama dengan A inverse dikali min 3, min 5, min 6. Maka kita masukkan nilai A inverse yang sudah kita dapatkan sebelumnya, sehingga diperoleh nilai B0, B1, B2. Kita dapat hasil akhirnya yaitu B0 merupakan min 0,072, B1 sama dengan min 0,089, B2 sama dengan min 0,367. Sehingga kita tulis dengan B0, nilai B0 sama dengan min 0,072 dan B1 sama dengan min 0,089 serta nilai B3 sama dengan min 0,367. Sehingga kita bisa memperoleh nilai keluaran dengan Y0 sama dengan S0, memperoleh nilai 0,216, Y1 sama dengan S1, memperoleh nilai 0,411, Y2 sama dengan S2 dengan nilai 1,351, Y3 sama dengan S3 dengan nilai 0,823, Y4 sama dengan S4 dengan nilai 0,439 serta Y5 sama dengan S5 dengan nilai 0,233. Selanjutnya, jika ditulis dalam matriks yaitu bisa dilihat ini merupakan nilai matriks X dan ini merupakan nilai B0, B1, B2 yang sudah kita dapatkan nilainya.
dengan B0 min 0,072, B1 min 0,089, B2 sama dengan min 0,367. Sama dengan nilai S0 yang sudah kita dapatkan, kita masukkan. S0 merupakan 0,216, S1 sama dengan 0,411, S2 sama dengan 1,351, S3 merupakan 0,823, S4 sama dengan 0,439, dan S5 sama dengan 0,4233. Baik. Maka ini merupakan matriks kalkulasi dari filter winner order 2. Saya Nisa Merani, saya akan melanjutkan presentasi mengenai filter winner dan aplikasinya. Dan di sini kita akan lanjut di ekualisasi kanal. Kita lihat, jadi perlu diketahui dulu, misalnya ada sinyal yang sebenarnya dikirim di transmitter adalah KN, yaitu 1111, dan dia diterima di penerima sebagai receiver, yaitu XN, sinyalnya adalah 0,8, 0,91, 1,1, dan 1,01. Bisa dilihat di sini antara KN dan XN nilainya berbeda, sehingga informasinya juga pastinya berbeda. Tapi selisihnya sangat sedikit. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena si sinyal ini dikirim melalui multipath propagation. Multipath propagation adalah jalur yang dilalui oleh sinyal itu berbeda-beda. Jadi misalnya kayak ada 3 jalur, 4 jalur, 5 jalur. Nah, contohnya di sini ada 3 jalur misalnya. 1, 2, 3. Nah, jalur-jalur ini yang dianggap sebagai kanal. Nah, jadi sinyal XN akan selalu berbeda dengan sinyal KN karena dia melalui beberapa kanal. Maka dari itu, filter winner perlu dipasang di penerima agar sinyalnya bisa kembali seperti semula, seperti KN, atau setidaknya selisihnya sangat kecil dengan KN, sehingga errornya tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Nah, jadi prinsipnya filter winner ini mencoba mengembalikan XN menjadi KN dengan menghilangkan dampak kanal atau ini yang disebut dengan ekualisasi kanal. Di sini kita perlu satu sinyal referensi yaitu SN yang sama dengan KN dan disebut dengan sinyal pilot. Nah, arah kirimnya itu ke sana misalnya seperti ini. Data 2, kemudian pilot 2, data 1, dan pilot 1, kemudian ada di... Nah, jadi sinyal yang namanya sinyal pilot ini, kita harus bersifat, sinyal pilot yang digunakan harus bersifat konstan. Jadi, meskipun dia ada pilot 1, pilot 2, jadi dia harus konstan sama dari awal sampai ke receiver di akhirnya, nilainya harus sama terus. Selanjutnya, di sini terlihat model kanal. Jadi ada model kanalnya dari yang multipath propagation ini ada beberapa kanal dan bisa dimodelkan dengan struktur filter FIR atau Finite Impulse Response. Jadi terdapat contohnya di sini ada 3 kanal, berarti 3, R0, R1, dan R2. Nah, karena masuk di filter FIR, jadi ada beberapa delay. Terdapat delay, Z-1, Z-1, seperti itu. Dan sekarang kita lanjut ke aplikasi filter winner pada ekualisasi kanal. Kita pakai ada di orde 1, 2, dan 3. Di sini akan dijelaskan dulu di orde 1. Contohnya, ada kasus sinyal pilotnya adalah 11111 dan dikirim melalui multipath orde 2 dengan ordenya 0,6, 0,1, dan 0,1. Kita harus menentukan sinyal terima dulu, kemudian persamaan winner-nya, kemudian yang terakhir adalah nilai B0 dan B1 untuk mengkompensasi kanal tersebut. Nah, di menentukan sinyal terima, kita harus menggunakan prinsip konversi sinyal, bisa menggunakan shift register atau bisa menggunakan tabel. Nah, di sini akan dijelaskan menggunakan tabel.
Di sini bisa dilihat di yang bagian sininya, barisnya adalah sinyal KN, dan di bagian kolomnya adalah nilai dari kanal-kanalnya. Jadi di sini akan didapatkan nilai 0,6 dari 0,6 di sini, dikali dengan 1, dan hasilnya ditaruh di sebelah sini. Kemudian 0,1 di sini, dikali dengan 1 ini lagi, hasilnya ditaruh di sini. Dan seterusnya sampai yang terakhir 0,1 dikali dengan 1 yang di sini, hasilnya adalah 0,1. Nah, untuk mendapatkan sinyal XN, kita harus melakukan summation, penjumlahan. Yang pertama di sini ada 0,6, kemudian ada 0,6 dan 0,1. Penjumlahannya diagonal. 0,6 ditambah 0,1 jadi 0,7, yang di sini juga jadi 0,8, dan seterusnya sampai selesai. Jadi kita dapat XN 0,6, 0,7, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Udah dapat sinyal terima yang tadi, kita bisa masukin ke persamaan Winner-Hopf. Jadi persamaan Winner-nya di sini, ini adalah sinyal XN yang tadi, yang udah dapat sebelumnya. Dan di sini adalah sinyal XN-1. Seperti itu. Jadi XN-1 itu kita awalnya ada angka nolnya, dimulai dari 0, kemudian dilanjutin sampai 0,8, dan B0, B1, sampai di sini ada satu sinyal KN. Udah dapat persamaan winnernya, terus kita lanjutin, kita selesaiin persamaan Winner-Hopf-nya dengan least square. Metode least square yang udah dijelasin sebelumnya, itu kita mengkalikan kedua ruas dengan matriks transposnya. Ya, jadi transpose kita transpose yang matriks ini, kemudian transposnya dikalikan dengan ininya, yang sebelah kanan, ruas kanan juga sama, diperlakukan sama, dan bisa didapatkan dari perkalian semuanya ini, hasilnya adalah 3,41, 2,7, 2,7, dan 2,77. Di yang ruas kanannya ada 4,5, 3,7. Dan ini adalah persamaan Winner-Hopf di final. Setelah itu, kita bisa menghitung B0 dan B1 menggunakan proses atau konsep inverse matrix. Nah, inverse matrix udah dijelaskan nih sebelumnya. Ada adjoint matrix, pakai adjoint, determinan, dan yang lainnya dihitung, dikali, dan bisa didapat nilai B0 dan B1. Hasilnya dalam matriks 2 kali 1 di sini. Jadi B0-nya adalah 1,14 dan B1-nya adalah 0,22. Sekian dari saya dan terima kasih. Dilanjutkan selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Ahzanul Qolis. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aplikasi filter winner ya, pada ekualisasi kanal. Di sini kita punya satu lagi contoh, yaitu kita punya suatu sistem di mana di pengirim ya, akan mengirimkan sinyal pilot ya, berupa rentetan bit dengan amplitudo sebesar 1, yaitu SN di sini ya, sebanyak 9 sampel. Di penerima, kita menerima sinyal berupa rentetan bit XN dengan pattern yaitu 132, 132, 132. Nah, karena XN atau sinyal terima di penerima tidak sama dengan sinyal yang dikirim, ya kita berasumsi bahwa di kanal propagasi terjadi distorsi. Ya. Nah, kemudian yang kita mau akan cari yaitu akan merancang filter winner dengan menentukan koefisien filter ya, dan keluaran filter tersebut untuk 3 macam filter winner dengan orde yang berbeda, yaitu orde 1, orde 2, dan orde 3. Ya. Nah, kemudian kita akan melihat mana dari ketiga filter tersebut ya yang mempunyai solusi paling baik. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana struktur umum dari filter winner yang sudah dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya. Filter winner terdiri atas input yaitu XN dengan struktur filter seperti demikian ini. Kita punya sejumlah koefisien filter tergantung dari orde yang kita pilih. B0, B1, B2, dan seterusnya sampai dengan BM. Nah, kemudian kita punya keluaran yaitu berupa YN. Jika kita mau menghitung atau kita mau menganalisis berapa nilai B0, B1, dan seterusnya, maka kita akan
membandingkan hasil dari YN ini dengan sinyal referensi. Ya. Di dalam kasus ini yaitu adalah sinyal pilot. Nah, ketika EN atau ketika error yaitu yang merupakan pengurangan antara sinyal referensi dan sinyal output dari filter sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan persamaan Wiener-Hoffe. Ya, dari persamaan Wiener-Hoffe kita akan selesaikan sehingga kita mendapatkan coefficient filter. Nah, kita akan lihat satu persatu mulai dari orde pertama atau orde 1. Orde 1 kita lihat di sini kita punya XN ya, yaitu sebesar 132, 132, 132, terdapat 9 sampel ya, dengan referensi yaitu 111 ya, sebanyak 9 sampel juga. Nah, di sini kita punya B0 dan B1 sebagai coefficient filter ya. Kemudian EN yaitu pengurangan antara sinyal pilot dan sinyal keluaran dari filter ya, itu kita buat minimum yaitu sama dengan 0 ya. Nah, kita mendapatkan persamaan pada saat EN sama dengan 0 adalah seperti demikian ini ya. Nah, di sini kita lihat ya, kita punya matriks yang terdiri atas sinyal input atau XN ya, mulai dari X0 sampai dengan X8 pada baris pertama dan baris kedua sama dengan baris pertama tapi dia di shifted 1 karena di sini kita punya satu shift register ya. Kemudian sama dengan referensinya. Nah, kita punya persamaan seperti demikian ini. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita butuh teknik yang disebut dengan teknik least square, di mana masing-masing ruas, yaitu ruas kiri ya dan ruas kanan, itu dikalikan dengan matriks transpose ya dari sinyal inputnya. Oke, dengan menyelesaikan persamaan ini ya, kita lihat di sini bahwa persamaan akan diselesaikan dengan cara inverse ya, inverse matrix. Kemudian kita bisa mendapatkan B0 dan B1-nya. Nah, dari orde 1 di sini kita punya B0 adalah sebesar 0,8 dan B1 adalah sebesar minus 0,4. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita akan lihat bagaimana sinyal keluarannya. Ya. Sinyal keluaran itu dengan mengaplikasikan orde filter yang sudah kita dapatkan, yaitu B0 sama dengan 0,8 dan B1 sama dengan minus 0,4 ya, untuk mendapatkan YN. Nah, ini kita lihat ya, kita tinggal menggantikan saja B0 dan B1 dari persamaan sebelumnya ya, sehingga kita mendapatkan sinyal keluaran. Nah, kita lihat di sinyal keluaran di sini mempunyai nilai ya antara 0,4 sampai dengan 0,2 ya, bervariasi dari 0,4 sampai dengan 0,4 sampai dengan 2,0. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan hitung berapa error yang kita dapatkan untuk orde filter ini. Error didapatkan dengan mengurangi sinyal pilot ya, yaitu pattern 111 dengan sinyal keluaran YN. Nah, ini kita dapatkan sinyal errornya ya. Nah, untuk menghitung ya kinerja dari aplikasi filter winner ini ya, kita bisa melakukan dengan cara minimum square error. Nah, di mana minimum square error itu adalah penjumlahan dari kuadrat semua error dari masing-masing sampel dibagi dengan jumlah sampelnya. Ya. Nah, kita mendapatkan pada orde 1 di sini adalah sebesar 0,68. Ya. Nah, angka ini yang kita akan mau bandingkan jika kita lakukan atau jika kita aplikasikan dengan filter orde 2 dan orde 3. Nah, kemudian kita lakukan sekarang untuk pencarian coefficient filter orde 2 ya, dengan cara yang sama, tapi di sini kita punya 3 coefficient filter yaitu B0, B1 dan B2 ya. Yang lainnya sama seperti yang kita lakukan pada orde 1. Nah, kita lihat di sini ya, kita punya persamaan ketika n sama dengan 0 di mana kita punya matriks sinyal input ya. Nah, sekarang kita punya 3 kolom di sini karena kita punya
2 shift register ya. Jadi ini adalah sinyal input untuk lengan pertama, ini adalah sinyal input dari lengan kedua, ini adalah sinyal input dari lengan ketiga. Di mana lengan pertama, lengan kedua, lengan ketiga adalah versi dari shift register pada lengan pertama atau lengan utama. Nah, ini kita punya 3 coefficient filter yang kita mau akan cari ya, dan sama semua perkalian ya antara matriks sinyal input dan matriks coefficient filter harus sama dengan referensi ya. Sehingga kita mempunyai persamaan seperti demikian ini. Dengan cara yang sama menggunakan least square method ya, kita bisa mendapatkan hasil B0, B1 dan B2 adalah seperti demikian ini ya. Di mana hasilnya berbeda dengan apa yang kita punya pada order 1. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan koefisien filter B0, B1 dan B2 ya ke dalam filter kita ya. Seperti demikian ini. Nah, untuk mendapatkan keluaran dari filter tersebut yaitu YN ya. Nah, kemudian YN ini akan dibandingkan dengan sinyal pilot ya untuk mendapatkan errornya. Nah, ini seperti demikian ini, sama seperti yang kita lakukan pada order 1, kita masukkan matriks untuk sinyal input, kemudian kita punya coefficient filter, ya, di mana coefficient filter kita sudah dapatkan, sehingga kita punya sinyal keluaran. Kita lihat sinyal keluaran yang kita dapatkan di sini bervariasi dari minus 0,24 sampai dengan positif 3,02. Kemudian kita cari berapa errornya yang kita dapatkan, ya, yaitu seperti demikian ini. Dan selanjutnya untuk mengetahui performansi kita bisa hitung pula minimum square error. Ya, kita dapatkan adalah 1,74. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan order 1, rupanya mean square error yang kita dapatkan buat order 2 ini lebih besar daripada mean square error pada order 1. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana kalau kita mau rancang untuk filter order 3. Ya. Mana pada order 3, ya, kita punya coefficient filter yaitu B0, B1, B2, dan B3. Ya. Di sini kita punya 4 lengan, artinya di matriks sinyal input kita punya 4 kolom di sini. Ya. Jadi ini adalah sinyal input pada lengan pertama, ini adalah lengan kedua, lengan ketiga, lengan lengan kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Nah, di mana lengan pertama adalah versi pada T sama dengan 0, ya. Lengan kedua pada T minus 1, karena kita punya shift register 1 di sini. Nah, kemudian yang ketiga adalah shift register 2, dan yang keempat adalah yang ketiga adalah shift register 2 dan keempat adalah shift register ketiga. Nah, kemudian dikalikan dengan coefficient filter B0, B1, B2, dan B3. Dan untuk mendapatkan hasilnya harus sama dengan sinyal pilot. Ya. Oke, kita punya persamaan seperti ini. Sama seperti 2 kasus sebelumnya, order 1, order 2, kita selesaikan dengan menggunakan teknik least square. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan coefficient filter B0, B1 sampai dengan B3 adalah seperti demikian ini. Kemudian kita masukkan B0, B1, B2, dan B3 ke dalam filter yang kita punya. Ya. Oke, B0, B1, B2, dan B3 untuk mendapatkan YN. Ya. Ini adalah perhitungannya ketika kita mau mendapatkan sinyal keluaran. Nah, kita lihat sinyal keluaran dari filter order 3 di sini, ini bervariasi antara minus 2 ya, sampai dengan 1,23. Nah, ini agak jauh ya dengan sinyal referensi kita. Baik.
Nah, sama seperti sebelumnya, kita bisa hitung pula error yang terjadi pada masing-masing sampel, dan untuk mengetahui performansi kita bisa hitung minimum square error. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa minimum square error kita dapatkan adalah 4,78 dan ini lebih besar dibandingkan dengan orde 1 dan juga dibandingkan dengan orde 2. Nah, dari ketiga filter winner tersebut, yaitu orde 1, orde 2, orde 3, kita bisa simpulkan atau kita bisa bandingkan ya performansi dari ketiganya, yaitu jika kita punya sinyal referensi yaitu 111, 111, 111, dan sinyal yang diterima di penerima yaitu 132, 132, 132, kita punya 9 sampel. Dengan mengaplikasikan filter orde 1, orde 2, dan orde 3, kita bisa mendapatkan hasil seperti demikian ini. Ya. Nah, di mana kalau kita bandingkan performansinya dalam minimum square error untuk masing-masing filter orde 1, 2, dan 3, kita bisa lihat di sini bahwa untuk orde 1 mempunyai minimum square error yang paling kecil di antara ketiganya. Ya, di sini kita punya 0,68 untuk orde 1, 1,74 buat orde 2, dan 4,78 buat orde 3. Ya. Demikian kira-kira contoh yang disampaikan ya untuk bagian terakhir dari presentasi kami. Terima kasih. Kesimpulan pada presentasi kali ini diantaranya, filter winner adalah filter yang didesain agar mean square error antara output filter dan target yang diinginkan adalah minimum. Adapun cara untuk menghitung koefisien filter winner adalah menggunakan cara ilustrasi dari orde 1, kemudian digeneralisasi ke orde n. Aplikasi filter winner dapat digunakan untuk ekualisasi kanal, namun harus dihitung terlebih dahulu sinyal terima menggunakan konvolusi sinyal. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.